siap banget di depan saya ada Ustadz Ahmad Musyafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, doanya Mas Arul sehat selalu. Ya, karena nggak seperti biasanya, jadi nanti Tanya Ustadz akan hadir insya Allah setiap malam Ahad ya Ustadz. Ya, Nah, karena besok ada pertandingan Indonesia melawan Singapura gitu ya, kita majukan hari ini. Iya, biar lebih khusyuk untuk teman-teman juga ngaji ya. Baik, malam hari ini kita akan lanjut bab apa ini Ustaz? Faslun fi sunanin ba'da sholah wa fiha. Fasal di dalam menjelaskan kesunahan-kesunahan setelah kita melakukan sholat. Oke, berarti bab tentang sunah-sunah setelah sholat ya Ustaz. Baik, untuk sepenuhnya kita pasrahkan kepada Ustadz Ahmad Musyafa. Mau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat An-Nur yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ngaji bareng dalam program Tanya Ustadz di radio kesayangan Anda tentunya 107.9 FM Radio An-Nur. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan selalu kita bersolawat kepada baginda Nabi, kita tidak hanya mengakui sebagai umatnya, tapi kita juga diakui oleh beliau sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat An-Nur yang dirahmati Allah, materi pada malam hari ini melanjutkan setelah materi kemarin, pungkasan dari arkanus sholat, yaitu mengenai salam. Kita masuk dalam bab materi kesunahan orang yang telah melakukan sholat. Kesunahan apa saja yang menjadi kesunahan ketika kita telah melaksanakan atau menyelesaikan sholat. Di sini disebutkan wa yumdaku adzikru akibas sholah. Sunnah hukumnya melakukan dzikir setelahnya kita melakukan sholat. Lah bentuk dari dzikir itu apa saja? Dengan kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, kemudian Allahumma antas salam sampai selesai, kemudian membaca tasbih salasan wa salasina 33, membaca hamdalah atau tahmid sama 33, takbir juga 33, wa tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah bentuk kesunahan yang tentunya al-maksur, zikiran-zikiran yang maksur, zikiran-zikiran yang datang dari Nabiullah Muhammad SAW
atau zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari menjadi satu keumuman ketika kita melakukan sholat di kampung-kampung, masjid, musola, kebanyakan ketika membaca istighfar dengan istighfar yang berbagai macam. Ada yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar yang lain, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Itu merupakan satu zikiran yang tentunya diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau kita artikan dari istighfar itu, astaghfirullahaladzim, aku meminta ampunan kepada Allah Zat yang agung. Li wali walidayya, aku memintakan ampunan untuk diriku. Satu disebutkan li. Wali walidayya, juga saya memintakan ampunan kepada kedua orang tuaku. Wali ashabil hukuki, dan aku meminta ampunan kepada orang-orang yang mempunyai hak. Kita hidup bermasyarakat, tentunya ada hakul adami, entah itu sengaja atau tidak disengaja. Lah kita memintakan ampunan terhadap orang, mungkin kita tidak kerasa pernah mendolimi orang lain. Lah dengan kita membaca memintakan ampunan, kita berharap orang yang kita dolimi itu merelakan, mengikhlaskan terhadap kedoliman yang kita lakukan. Sehingga di pernah Mas di Pondok Anur itu ada orang tua yang punya hutang, kemudian orang yang menghutang itu sudah meninggal. Menghutangnya sudah meninggal. Iya. Lah dia itu sudah ada kemampuan, ketika masih hidup belum ada kemampuan untuk membayar hutang. Tapi setelahnya orangnya meninggal, kemudian dia baru ada kemampuan untuk membayar hutang. Lah dia bingung, kayaknya kan bayar hutang maring siapa? Saya tanya dulu, lah itu ada ahli warisnya atau tidak? Gak punya anak, suaminya juga gak ada, anaknya juga gak ada. Ya gini aja wis, itu panjenengan bersodakoh, tapi diniati itu sebagai membayar hutang. Kemudian barang Pak Ustaz, iya. Terus ternyata dia cerita, orang yang menghutangi itu ternyata kakaknya sendiri, berarti dia statusnya adi. Nila awri warisnya ya sampean Bu. Saya menjawab dia bercerita seperti itu setelah saya memberikan jawaban. Jadi belum tahu kali, iya belum tahu statusnya. Statusnya apa? Gitu aja wes. Sodakokan. Kemudian jenengan memintakan ampunan kepada orang-orang yang ashabil hukuk, berarti kan kita punya hutang kepada almarhum, berarti kita mempunyai tanggungan. Tanggungan ini namanya wali ashabil hukuki, orang-orang yang mempunyai hak kepada kita. Lalu kita memintakan ampunan, jenengan sering memintakan ampunan. Kita berharap ketika di akhirat nanti orang yang memberikan hutang itu tidak menuntut kita. Kon biyen duwe utang karo nyowo durung disauri. Meneh. Itu kan nanti urusannya beda. Panyauri wis ora bisa gitu. Ketika keadaannya sudah di akhirat itu nyauri ora bisa. Nah ini salah satu hikmah ketika kita memintakan ampunan kepada ashabil hukuk, orang-orang yang mempunyai hak pada kita. Ataupun tidak hanya hutang, misalkan kita pernah menyakiti terhadap orang lain dan orang lain itu wis langka, wis meninggal, atau
saya sudah punya keberanian untuk meminta maaf, tapi tak boleh wong kok wis langka atau orang ketemu, gue pindah daerah atau pindah rumah atau yang lainnya atau sudah meninggal. Nah, ini salah satu caranya dengan wali ashabil huquqil alayya, atau orang-orang yang pernah kita kecewakan, pernah kita PHP nih misalkan. PHP? Iya. Kok aneh mas sama tuh. Ada orang yang kita PHP itu kan bagian dari kita mendolimi orang lain. Soalnya kita menjadikan orang lain itu kecewa kepada kita. Iya. Lah kalau misalkan kita dalam dunia ini tidak membicarakan siapa-siapa ya, ini cuma sebuah contoh saja. Dulu kalian curhat mas, gak masalah, ini kan masalahnya itu. Iya. Jadi perlu contoh. Misalkan gini, ya astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin. Kita memintakan ampunan kepada seluruh orang-orang Islam, perempuan ataupun laki-laki. Kita memintakan ampunan untuk orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan, al-ahya wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Dan pada akhirnya wa atubu ilai, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tidak akan menjelaskan kaitan dengan khilafiyah, kaitan misalkan mengeraskan berjamaah atau sendiri-sendiri. Ya, yang mau sendiri-sendiri, yang mau berjamaah dipimpin oleh imam, ya jamaah dengan imam. Yang menjadi masalah bersembahyang orang wiridan, ya, itu yang menjadi permasalahan. Bagian dari kesunahan. Setelahnya kita melakukan sholat, wa yumdabu adzikru akibas sholat. Sunnah hukumnya berzikir setelahnya sholat. Jadi jangan salam pret mas. Bersalam langsung pret, nginjek, metu, tanpa doa, tanpa wiridan. Langsung ya? Iya. Kemudian wa yusirru bihi, bagi al-munfarid wal makmum, bagi orang yang sholat sendirian, itu sunnah hukumnya untuk melirihkan bacaan-bacaan dari zikiran tersebut. Diperuntukkan untuk siapa? Satu, orang yang sholat sendirian. Dua, bagi bagi orang yang sholat sendirian. Illal imam al murid ta'limal hadirin, kecuali bagi imam yang mengajarkan makmum untuk melakukan wirid setelahnya sholat, itu tidak melirikkan. Pan mimpin wiridan suaranya lirik, pan di melu makmumnya ngokedet. Ini ketika, tapi dengan catatan taklimal hadirin, mulangi makmum, mulangi orang-orang yang ikut sholat jamaah. Fayajharu ila ayyata'allamu, maka ketika posisinya menjadi imam, sunnah hukumnya untuk mengeraskan bacaan, yang tujuannya itu adalah ngajari maring si makmum atau para jamaah. Lah nanti diatur posisinya imam. Wayak balu al imam nadbam alal makmumina. Nanti sunnah hukumnya ketika imam membaca wirid kemudian mengajarkan makmumnya, ini nanti imam menghadap ke arah makmum. Dengan cara apa? Yaj'al yasarahu ilal mihrab. Dengan misalkan ini mihrab, tempat pengimaman di depan, makmum di belakang. Ini nanti sunnah hukumnya untuk memalingkan. Berarti posisinya itu menghadapnya ke utara berarti mas. Ya, agak. Iya. Soalnya posisi sekiri itu dihadapkan ke arah mihrab pengimaman. Berarti sebelah kanan ini dihadapkan ke si makmum.
Tapi kalau saya adabnya ke makmum. Soalnya karena absen mas. Siapa aja? Iya, kasi orang jamaah siapa? Yang salam berat Iya, siapa? yang salam siapa? Jadi apa namanya sunnah. Jadi imam menghadapkan, makanya menghadapnya ke utara. Posisi tangan sebelah kanan menghadap ke makmum, posisi sebelah kiri itu menghadap ke arah kiblat. Ini sunnah hukumnya. Bagi imam yang menghendaki mengajari makmum untuk melakukan wirid setelahnya sholat. Wa yundabu fihi wa fi kulli du'a raf'ul yadaini. Sunnah hukumnya di dalam melakukan zikir wa fi kulli du'a raf'ul yadain, dan di dalam setiap melakukan doa untuk raf'ul yadain, yaitu mengangkat kedua tangan. Jadi ketika kita doa, sunnah hukumnya doa apa saja ketika kita melakukan di situ keadaannya doa, maka sunnah hukumnya untuk mengangkat kedua tangan dilibak, karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wayub sunnah hukumnya. Wala yarfa'u, kalau menurut Imam Ghazali itu di dalam kita berdoa la yarfa'u basarahu ila sama. Ini bagian dari adab ketika kita berdoa, kita tidak memandangkan penglihatan kita ke arah langit. Berdoa seperti ini, Mas. Itu kalau kata Imam Ghazali, wala yarfa'u, orang yang berdoa itu tidak mengangkat penglihatannya, matanya ila sama, pada arah-arah langit. Ini wala yarfa'u basarahu ila sama. Lah batasan ketika kita mengangkat tangan itu sampai apa? Kalau sampai gini, apa sampai cuma cukup gini, apa ngelembreng, apa? Ini kalau di sini disebutkan fainahu yujawizu al mangkiba hina idin. Jadi dua tangan kita diangkat itu lurus dengan dengan bahu atau dengan pundak. Pundak kan bahu ya mas? Sama ya? Sama. Iya, seperti ini. Kecuali dalam keadaan keting, idastadda amru, pancen benar-benar doa teman-teman, maka boleh melebihi dengan mengangkat kedua tangan. Tapi dalam satu riwayat, satu keterangan itu sifatnya kan Nabi ketika doa itu sampai ketiaknya kelihatan, berarti diangkatnya lebih tinggi. Iya. Ini wala ila idastadda al amru hatta yuro bayatu ibtoihi. Nah, ini keterangan tadi ketika berdoa kemudian keleknya sampai katon, ketiaknya itu sampai katon, itu menurut Imam Ghazali. Kemudian summa masaha al wajha wa tusanu al isyarah bisa babatihi al yumna wa tukrahu bi usbu'aini. Ini dalam doa itu ada kesunahan mas, dengan al isyarah, dengan sababah al yumna, dengan jari telunjuk yang sebelah kanan. Seperti ini. Misalkan Allahumma inna nas'aluka zaujatan jamilatan, misalkan solihatan, amin, saminatan, amin, saminatan lembu mas. Amin. Ini waktu sanu al isyarah bisa babatihi al yumna. Sunnah ketika kita berdoa itu dengan isyarah, dengan telunjuk al yumna tadi. Waktu robi usbah ini. Kalau misalnya seperti dengan dua telunjuk, dengan dua jari itu namanya malah makruh. Misalkan seperti ini. Lah kesunahan lagi summa masa al wajha bihima. Setelahnya kita selesai berdoa, sunnah hukumnya untuk mengusap wajah dengan kedua tangan. Jadi cuma biasanya seperti yang mas. Ya, kan ada semua itu. Bagusnya berarti langsung kedua ya, mengusap ya. Al-idba itu pun juga sama. Kalau bahasa idba itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Wa yundabu fi kulli du'a ad-da'awat al-maghfurah. Setiap kita memanjatkan doa, sunnah hukumnya doa-doa yang kita panjatkan itu adalah doa-doa yang sifatnya maksur. Doa yang maksur itu apa? Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalkan, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamah min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhli wal fasli wa min ghalabatid din wa qahrir rijal. Ini kalau ini doa yang pernah salah satu sahabat itu ketika terlilit utang, kemudian kan Nabi memberikan doa ini, doa biar terlepas dari hutang. Tapi hutang ya Mas ya, tidak terlepas dari lari dari hutang bukan lari dari hutang. Dia terbebas dari hutang kan bisa, ada rezeki yang untuk nyari, bisa, iya bisa juga orang yang menghutang dilalui sholat setiap sahur wis. Karena kita ada niatan untuk membayar, tapi ternyata udah diikhlaskan, nah, gitu ya. Itu bisa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhli wal fasal, wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan Nabi, mengurangi kesusahan dan hati orang resah karena terlilit hutang ataupun kesusahan-kesusahan yang lain. Ini sunnah hukumnya ketika kita berdoa dengan doa-doa yang al-maghfurah, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wassalat ala Nabi SAW awalahu. Kemudian membaca sholawat pada permulaan doa, awalahu wa akhirahu, juga pada akhir doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Kemudian ditutup dengan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Awal kita buka doa dengan doa sholawat dan kita tutup dengan sholawat. Ada satu keterangan doa yang tidak dimulai dengan sholawat, doa yang tidak diakhiri dengan sholawat, itu cuma ngambang. Akan ada satu amal yang amalnya seorang, kalau dalam kitab itu pas kemarin hataman itu Qomi Utubian itu dijelaskan jika seorang hamba dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, tapi di situ tidak ditemukan amal yang berupa sholawat. Maka amal-amal yang tadi sholat, zakat, sodako itu latubal, jadi diterima dengan sebab tidak ada amal yang berupa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.